Oke, what's up teman-teman? Mid weekend bersama Tape Trader 8. Yeah, what's up gengs to the gengs. Oke guys, gitu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai persiapan gitu ya. Windrest atau merah dulu. Ingat ya, banyak di akhir-akhir bulan akan banyak asing yang akan merevise bobot-bobotnya gitu ya. Jadi akan ada gojlek-gojlek dikit gitu ya biasanya. Biasanya terjadi kapan gitu ya? H-7, H+7 biasanya gitu ya. Tapi kita lihat apakah besok akan di-adjust atau enggak, kita lihat ya. Bisa kerasa kok biasanya gitu. Apakah nanti kalau kerasa akan menjadi akan menjadi hambatan? I don't know, kita lihat ya. Lalu hati-hati, ada peluang investasi tapi waspada resikonya. Jangan salah gitu ya. Kenapa? Karena gue concern banget nih. Di dalam 2 minggu ini saham-saham gocap itu naik lumayan tinggi gitu ya. Jadi gue akan coba membahas beberapa. Jadi bear with me, mungkin videonya akan ada 40 menit gitu ya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai window dressing dulu sebentar ya. Oke, kalau dari window dressing, kalau menurut gua nggak akan banyak ya ininya gitu ya. Jadi kayaknya weightnya masih akan tetap di financial gitu ya. Terus saham-sahamnya mungkin nih ya akan ada di BCA gitu ya 21%, BRI, lalu ada Telkom, lalu ada Bank Mandiri dan segala macam, lalu ada XL Axiata gitu ya yang mungkin akan naik gitu ya. Tapi ini kecil banget ya kalau menurut gua, mungkin akan tetap ada Pegas, AM Sampurna dan segala macam. So let's see gitu ya. Tapi overall kalau menurut gua guys, weight-weightnya akan seperti ini gitu ya. Akan ada di bank terutama, lalu ada di telco, food and beverage, lalu otomotif dan yang lain gitu ya. Nah, harus hati-hati di saat kalian lihat gitu ya, nanti waspada aja gitu ya bahwa akan ada gojlekan, tapi menurut gua big weight-nya tetap akan ada di 10 besar atau 5 besar yang ada di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Nah, apakah pasti jalan Om kalau kayak gini? Seperti yang gue bilang, nggak ngaruh asingnya. Yang penting lo lihat chartnya. Oke? Nah, yang kedua adalah gue membahas mengenai saham-saham untuk window dressing. Jadi dari tadi gue akan udah membahas mengenai MSCI weight-nya, lalu gue akan bahas mengenai window dressing. Kemarin udah sering banget ya dari kelasnya yang Etus, dari bersama Mona, terus gue juga membahas setiap sektor dan segala macam gitu ya, which is yang akan gue bahas juga nanti gitu ya. Dan kalian pasti udah tahu ya sektor-sektor gue tuh seperti apa. Mirip lah sama MSCI dan yang lain-lain gitu ya. Dan ini juga buat teman-teman juga gitu ya. Nah, di sini gue ngambil dari punyanya Etus tadi di beta dan juga dari Pak Mansu gitu ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang mempunyai year to date high-nya gitu ya. Ini adalah salah satu indikator untuk melihat, bukan menentukan ya. Weight height-nya di sini ya. Jadi dari year to date high-nya tuh seperti ini gitu ya. Dan overall latest close itu harganya seperti ini gitu ya, MNCN, Techlim dan segala macam. Yang di mana gitu ya, dan ini big weight semua nih ya, kurang lebih udah kita sortir big weight semua, BBRI, BBCA dan segala macam gitu ya. Lalu masih ada peluang nih kalau kalian lihat bahwa MNCN ada 67% dan segala macam. Overall kalau menurut gua, kalian lihat lagi chartnya. Apakah dia membentuk uptrend atau enggak? Kalau masih flat, tinggalin dulu gitu ya. Tapi kebanyakan saham-saham yang ada di sini kayaknya lumayan bagus nih, gitu ya. Jadi kemungkinan upside masih ada 67%. Again, lihat chartnya lagi gitu ya. Lalu ada 25%, Wika, BBTP dan segala macam. Even BBCA pun gitu ya, paling tingginya 35.300. Kemarin masih 3192, masih bisa naik 10% gitu. Apakah akan terjadi di window dressing? Belum tentu guys gitu ya. Tapi menurut saya untuk naik diangkat ada kemungkinan gitu ya. Terutama yang big weight yang ada di sini, yang ada di MNCI yang tadi seperti itu lumayan gitu ya. Kalian tadi udah di highlight ya, ada banking, ada consumer dan segala macam. Nah,
Kalau kalian lihat juga dari sektoralnya guys gitu ya. Nah, dari sektoralnya kalian bisa lihat nih bahwa performance ini yang gua kasih nih di sini ya. Performance ini gampang nih ngambilnya. Ini bisa ngambil di apa namanya kayak apa namanya bisa ngambil di HQ gitu ya. Nah, di HQ ini kalian bisa ngambil di mana apa namanya? Dia compare dengan benchmark IHSG. IHSG-nya di flat di sini dan dia masih naik atau enggak. Nah, dari 2 kuartal ini adalah basic industry, dia masih di atas ya. Masih di atas dan masih oke banget. Sedangkan mining juga seperti itu gitu ya, masih di atas dan kalian bisa lihat ini masih uptrend nih kayaknya gitu ya. Nah, untuk yang lain guys ya, untuk yang lain, sorry. Gua ambil di sini. Kayak misalnya finance juga seperti itu gitu ya. Ini gue bring front ya. Finance juga masih seperti itu, masih di atas gitu ya. Walaupun ada koreksi dikit, menurut gue masih akan naik lagi gitu ya. Lalu setelah itu ada apa namanya properti gitu ya. Sektoral properti juga lumayan gitu ya. Bisa dilihat bahwa masih oke lah, walaupun gojlakannya lumayan tapi masih oke gitu ya. Lalu yang kedua, buat kalian yang percaya bahwa terhadap consumer hati-hati ya gitu ya. Karena consumer baru awal-awal gitu ya. Dan dengan ICBP dan segala macam gitu ya. Apakah dia akan naik Om? Kalau menurut gue sih ada kemungkinan ya. Nanti kita bahas per apa namanya? Per sahamnya gitu ya. Nah, dia secara sektoral di kuarternya masih nggak begitu bagus nih guys gitu ya, tapi apakah akan ada kemantulan kita lihat ya, mudah-mudahan sama kayak ICBP ya atau INDF kayaknya mulai ada pemantulan. Oke. Nah, ini yang ketiga, daging yang ketiga ya, tadi ada MSCI, lalu tadi ada apa namanya dagingan yang ada di sini gitu ya, saham-saham yang masih turun gitu ya, lalu sektoralnya. Nah, gua akan kasih lihat beberapa saham-saham yang bangkit dari gocap, yaitu BIMI dan PIPRO gitu ya. Ini adalah chart gue yang biasa gitu ya. Gue tulis di sini Bumi. Oh ya, satu lagi, kalau kalian mau lihat kayak begini nih ya, di HQ saham IDX gitu ya. Di sini ya, kita tulis HQ ya di bot gitu ya. Apa namanya di sini ya, HQ saham IDX nih ya, HQ saham IDX/bot gitu ya. Nah, di sini ada perintahnya nih untuk cari yang seperti itu gitu ya. Ini contohnya seperti ini ya, tinggal kalian tulis misalnya PC apa? Finance gitu ya. Nah, begitu kalian tulis maka dia akan kelihatan. Nah, kalau kalian bingung, oke, sektoralnya udah punya nih. Gue tinggal cari yang leading. Cara cari leadingnya gimana? Tinggal gampang. Map Finance gitu ya. Oke. Nah, begitu map finance bisa kelihatan nih yang mana nih yang oke gitu ya. Mungkin lebih bagus kalau kalian melihatnya secara chartnya juga, tapi yang hijau dan kuning monggo bisa dilihat gitu ya. Lalu juga yang big weight tuh siapa aja juga bisa dilihat gitu ya. Contohnya misalnya kalian mau lihat BJTM misalnya gitu ya. Tinggal C BJTM gitu ya, SMA 20 misalnya gitu ya. Ya, keluar deh. Ya. Nah, jadi kalian bisa lihat seperti itu, dan kalau kalian mau misalnya apa namanya secara weekly atau apa itu juga bisa gitu ya. Oke. Nah, ini secara weekly-nya wow, lumayan gitu ya. Oke. Sip. Itu yang ketiga, langsung kita masuk ke saham-sahamnya yang tadi gue bilang gitu ya. Nah, saham-saham gue mau bilang nih sama kalian, wajar kalau pada naik dan wajar kalau kalian dapat 100% atau apapun gitu ya, hari ini dapat 100% dan segala macam. Tapi gue mau kasih tahu bahwa sama bandarnya juga pengen cuan walaupun bukan window dressing ya. Tadi ada yang nanya, Om, kalau window dressing saham third liner dan saham apa gitu akan naik nggak? Yes, dia akan coba ngambil duit lo juga. Ibaratnya nih ya, orang-orang mau ngambil nih duitnya, ya kan? Nah, jadi seperti itu guys. Jadi kalau gua ngelihatnya di window dressing kayak gitu, ini selalu terjadi nih.
Ini di 2008 sejak turun gitu ya, dia akan coba naik gitu ya. Sedikit aja gitu ya. Kalau bener dia akan naik jauh gitu ya. Tapi kalau menurut gua dia akan naik seperti ini guys. Tuh ya. Naik, turun lagi gitu ya. Tapi Om sekarang udah cepet. Ya mudah-mudahan ya. Ya. Tapi kalau gua ngelihatnya yang ada di sini ya di 2000 Oktober nih. Ya. Bentar. Nah, kejadiannya kayak begini ya. Sampai 88 lagi, apakah dia akan turun lagi? Harus hati-hati ya. Jangan sampai kena ya. Akan banyak saham 50-an yang akan mencoba ambil duit kalian gitu ya. Dan ada beberapa yang pinter akan dapat cuan 100% dan segala macam. Tapi gue bilang ya, happy cuan kalau misalnya kalian beruntung gitu ya. Atau kalian dapat cuannya. Tapi harus waspada. Ya, nih yang kayak gini nih. Yang kejadian di 2015. Sama kayak misalnya Pipro. Ya, Pipo juga sama kayak begitu guys. Jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Ini kan udah gocap ya. Ya, sama ya. Gitu ya. Nah, di daerah-daerah sini juga terjadi juga seperti itu gitu ya. Apakah nanti akan naik, Om? Kalau misalnya kayak gini. Ya, kalau gua sih akan melihat kapan dia koreksinya. Kalau dia koreksinya masih mendem lagi, gua akan tinggalkan, guys. Ya, kalau dia masuk mendem lagi, gua akan tinggalkan. Makanya gua lebih prefer adalah wait and see untuk saham-saham seperti ini, karena gua nggak mau kejadian yang terjadi seperti beberapa tahun-tahun yang lalu, gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Bentar ya. Ya. Jadi kalau gua akan melihatnya yang kayak gini nih. Ini Pipro nih Om gitu ya. Ya. Nih Pipro nih Om di 2015 sama again 2015 lagi. Kalau dia berhasil mantul sih oke gitu ya. Dia akan naik tinggi gitu ya. Tapi kalau dia nggak berhasil mantul gitu ya atau mantulannya turun lagi sampai gocap, lupain aja guys gitu ya. Tapi kalau dia mantul naik terus monggo berarti ada yang punya duitnya gitu ya. Tapi kalau enggak mendingan nanti aja deh gitu ya. Dan ini pas banget ya kemarin Pipro nyampe ke arah-arah sini di first resistannya gitu ya. Tadi yang kedua di sini, aduh pas banget nih, pinter banget ya. Mudah-mudahan nggak turun lagi ke gocap, tapi naik terus naik ke atas. Oke? Okay? Alright guys, jadi itu yang tadi gue jelasin. Udah ada 5 daging yang gue kasih gitu ya. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman gitu ya. So we are going to back to the chart again gitu ya. Ini dia chartnya seperti biasa. Gua akan membahas apa ya? BRPT. BRPT lagi koreksi ya kemarin ya, wajar aja tapi menurut gua masih higher low overall gitu ya. Jadi kalau dia akan turun ke arah area 1071 monggo gitu ya, tapi 1000-nya ini menjadi kunci, target areanya 1300 gitu ya. Lalu ada Pitro kalau menurut gua mudah-mudahan nyampe ke 2038 gitu ya, udah deket areanya, mudah-mudahan habis itu nanti dia koreksi dia naik lagi sampai ke 2200. Mudah-mudahan ya, itu baru mudah-mudahan. Tapi kalau menurut gua dari sini mungkin dia bisa naik ke 2038 dari 1950. Lalu ada agro, agro lo naik lo Om Yusa ya. Biasa aja gitu ya. Walaupun gimana gitu ya. Well, itu yang terjadi. Kadang-kadang ada yang kena ARB, kadang-kadang ada yang oke banget gitu ya. Ini apakah masih bisa jalan Om? Masih bisa jalan kayaknya ke arah sini 590 kalau kalian mau copet gitu ya. Kalau menurut gua ini 2 kali abis itu koreksi nih kayak gini ya. Jadi harus hati-hati guys di saat dia udah 2 kali, apakah dia nanti titik pantulnya ada di mana nih. Kalau nggak berhasil mantul, maka dia akan menyentuh EMA 20-nya dulu. So be careful ya. Lalu setelah itu BTPS. BTPS ini kayaknya mau jalan ya. Kok tahu Om, mudah-mudahan dia mantul dari EMA 20 atau trendline yang udah terbentuk gitu ya. Overall dia masih membentuk higher low.
Mudah-mudahan kalau dia mantul dia bisa tembus 4507, dia bisa ke 4953. Lalu setelah itu ada TCPI. Lagi koreksi dan nggak bisa nembus tapi masih tetap keep aja, follow the trend dari 7565, targetnya 8200. Lalu BMRI masih bisa naik Om, menurut gua masih bisa naik. Mudah-mudahan dia akan mantul di area 69 atau 65-nya. Lalu targetnya ke 7200 ataupun ke area 7000 gitu ya. Lalu setelah itu ada TPIA. TPIA guys, TPIA menurut gua bisa ke area-area 111005 yang daerah-daerah sini ya. Mudah-mudahan lancar gitu ya. Kemarin koreksi aja gitu ya. Kalau dia bisa mantul di daerah-daerah 9066 boleh dibeli gitu ya. Kalau misalnya besok lancar jaya naik ke atas lagi boleh dibeli. SL-nya ditaruh di 9025 ataupun di daerah-daerah 8382. Targetnya 11.000 atau 10.000 ya. Oke, setelah TPIA guys, setelah TPIA ada Antam. Antam ya, nggak bisa tembus dari 1280 ya, masih colek walaupun inkonya lagi naik gitu ya. Mudah-mudahan besok tembus ke arah 1448. SL-nya kalau misalnya dia tembus bisa ditaruh di 1154 dan 1173 or 1108 ya. Overall seperti itu. Setelah Antam lalu ada BBTN. BBTN bisa ke arah 1858 ataupun 1960 gitu ya. Overall masih follow the trend aja guys. SL-nya ditaruh 1650. Kalau dia jalan lancar bisa diambil di 1753, area-area 1753. Lalu setelah itu kita membahas bank-bank gitu ya. Bank tut gitu ya. Nah, bank tut menjelang ini kemarin koreksi dulu ya. Kalau menurut gua nggak apa-apa selama dia koreksinya di atas 4191 oke. Di atas 3914 masih oke juga gitu ya. Overall masih uptrend ya guys gitu ya. Mudah-mudahan dia jalan ke setelah di sini ya 5000 lah gitu ya. Lalu ada BBNI. Batuk gua. BBNI masih lancar jaya ya. Ingat ya kalau banknya lagi koreksi dia jalan gitu ya. Bandarnya tuh kayaknya punya duitnya tuh di 3 tempat itu. Jadi kalau yang satu stop yang ini yang dijalanin gitu, which is wajar aja ya. Mudah-mudahan ke arah-arah area sini ya guys, 7100 gitu ya. Target yang pertama, SL-nya ditaruh di bawah 5820 dan 5525 gitu ya. Lalu setelah itu ada BBCA. BBCA juga mantul tapi merek lagi gitu ya. Merah lagi gitu ya. Mudah-mudahan besok mantul tembus 33179 ke arah 36817 gitu ya. Lalu setelah BBCA guys, BBCA ada BJBR ya. BJBR juga seperti itu guys. Mudah-mudahan dia koreksi di area mantulan 1390. Lalu targetnya 1600 ya. Daerah-daerah sini lah 1600, 1670 gitu ya. Itu BJBR, lalu BJTM sama ya. Ini kalau menurut gua juga harusnya dia koreksi dulu gitu ya. 665 lalu targetnya ke 714 ya. Buy areanya guys di 670, 662, SL-nya ditaruh 641 atau di 609. Oke. Itu udah gua kasih ya. Lalu setelah itu ada BTPS. Ini juga lagi koreksi ya. Kalau mantul boleh diambil, targetnya 5000 gitu ya. Kalau ini sih menurut gue masih uptrend ya. Lagi apa namanya? Lagi coba tes supportnya dulu cukup kuat atau enggak gitu ya. Setelah BTPS guys, ada BTPN induknya gitu ya. Induknya juga lumayan ya, targetnya 3000 ataupun 3215. Setelah BTPN, BTPS lalu ada perumahan which is namanya Citra gitu ya. Menurut gua dia akan turun lagi kayaknya ke 921, habis itu dia akan naik ke 1100 gitu ya. Overall dia masih uptrend gitu ya. Hati-hati kalau dia tembus lagi ke bawah ke 931 mungkin targetnya ke 885. Oke. Lalu setelah Citra ada BDMN.
BDMN guys. 3.600 lah, 3.600 gitu ya. Ini mungkin koreksi dikit, area mantulnya di daerah-daerah sini 3.000 gitu ya. Lalu nanti ke 3.600 ya. Boleh tuh diambil kalau pas 3.000 ces gitu ya. Kalau misalnya dia mantul terus gimana Om? Naik terus ini kalian ngambilnya daerah sini aja guys. Ya. 3332 ya kalau dia tembus. Targetnya daerah-daerah sini ya, 3.600. Lalu setelah BDMN ada Breeze. Breeze naik kok, Breeze naik. Iya, Breeze naik. Oke. Sabar aja ya. Oke. Mudah-mudahan masih on track ke 1.600. SL-nya kalian bisa taruh di 1295 ataupun di 1182. Buy areanya di 1427. Catat ya. Habis itu target areanya 1620. Oke. Lalu setelah Breeze ada Wood. Pan udah gue bilang ya Wood ya. Kalau di atas 600 dia akan menuju ke 800 daerah-daerah sini. Kenapa kok lo bilang bisa 800? Lo lihat kiri aja gampang. Ya. Dan mudah-mudahan SL-nya kalian bisa taruh di 568 atau 550. Beli aja kalau dia tembus, apalagi tembus dari 648. Ya. Oke. Lalu setelah itu ada APLN. APLN juga seperti itu guys gitu ya. Chartnya sih udah bagus ya. Kita berharap dia koreksi dulu ke 169. Lalu target areanya ya daerah-daerah sini lah 220 dan 266. Oke. Setelah APLN guys, setelah APLN ada BWPT. BWPT menurut gua kalau dia bisa tembus 125 bagus banget gitu ya. Target areanya kalau tembus 125 maka dia akan target area ke arah sini ya. 170 ya. Nah ini nih 125, 127 ini akan menjadi target areanya. Kalau dia mantul tungguin aja di 106 atau 115. Oke. Kalau yang nyangkut kemarin kena ambil di pinggiran hati-hati ya. Oke. Lalu setelah BWPT ada LPKR. LPKR guys. LPKR targetnya 230. Ini dicopet aja dulu ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Lalu TWR. TWR menurut gua masih uptrend ya guys ya. Setelah dia keluar dari sininya. Besok mungkin dia tes area dulu. Support daerah-daerah sini 1081. Kalau dia mantul di area 1000-nya itu maka targetnya ke 1300. Guys, ingat itu 30% loh ya. Lalu setelah TWR ada ASRI. ASRI ya. Ini bagus ya kalau menurut gua SL-nya di 227 gitu ya. Target areanya 287. Kalau dia besok bisa tembus buy areanya 250 ya. Lalu setelah ASRI ada DOIT. DOIT kan udah gue bilang naik terus ya kan sejak awal itu. Lu kagak ada yang percaya sih. 420 guys. Buy areanya daerah-daerah sini 352. Kalau dia koreksi ya guys, mungkin dia akan mantul di 310 ataupun di area-area 320 ya. Nah, lalu temennya adalah United Tractor. Lagi kesendul gitu ya, tapi menurut gua nanti koreksi dulu di 2388.000 gitu ya. Kalau dia nanti tembus dari 24.000 atau 25.000-nya, target areanya di daerah sini guys. Lumayan jauh 31.000 ya. Oke. Lalu setelah DOIT ada EWNTR, ada Pitro tadi udah ya. Ya, mudah-mudahan lancar Pitronya sampai 2300 and beyond gitu ya. Lalu DOIT ada GIA. GIA guys, nah ini kalau besok mantul seru nih ya, nyampe 470, SL-nya ditaruh di 375, SL kedua di 310, buy areanya kalau mantul daerah-daerah sini 394. Oke. Lalu setelah itu ada Pegas gitu ya. Pegas juga seru ya. Kalau menurut gua boleh diambil lah, bisa buy on mantul nih 1370, target areanya daerah sini ya 1575 ya ataupun 1645 ya. Dihitung risk rewardnya. Kalau nggak bisa ngitung risk rewardnya, kalian punya premium yang kalian bayar 300.000 gitu kan. Jangan mereka harus galakan kalian daripada yang premi-premi yang marah-marah kalau lo tanya gitu ya. Gue udah bayar, gue udah nyetor puluhan juta buat lo hitungin buat gue.
bego loh gitu ya. Oke. Kata siapa tuh? Om Yusa bilang. Oke. Lalu setelah Pegas ada MDKA. MDKA guys, SL-nya ditaruh di 1794. Ini seru ya kalau menurut gua gitu ya. Malah dia udah deketin 2000 ya, malah mau all time high lagi gitu ya dari 2343. Jadi kalau menurut gua dia udah nggak ngikutin si emas lagi. Jadi kita akan lihat follow the trend aja. Ya, apalagi udah terbentuk beberapa pattern yang ada di sini gitu ya. Ini kayaknya symmetrical pattern gitu ya. Apa? Symmetrical pattern. Jadi di mana tuh symmetrical pattern? Kalau nggak salah ya gitu kan. Biasanya sih gue salah gitu kan. Oke, yang bener yang inilah, yang senior lah biarlah bener lah. Kalau gue mah trading aja. Oke, sip. Lalu menjas ini SL-nya di 341, targetnya 475 atau 449 gitu ya. Hati-hati kalau misalnya dia habis breakout merah dulu sedikit, habis itu jalan lagi gitu ya. Apalagi nih kayaknya patternnya seperti itu ya. Jadi harus hati-hati guys dan expect bahwa kalau besok merah gitu ya. Di sini daerah area 382 bisa menjadi buy areanya kalau dia mantul besoknya gitu ya. Nih sini taruh 382, SL-nya bisa taruh 328 gitu ya. SL kedua di 294 ya, kayak gitu-gitulah ya. Lalu setelah itu ada ESA. Kak Esa ini buat copet aja ya kalau menurut gua gitu ya. Ada kemungkinan buat naik ada tapi bisa dicopet 186. Lalu setelah itu ada PTPP. PTPP masih jalan ya. Namanya juga WWWPA ya kan. W kata P PTPP A Adi gitu ya. Oke guys, mudah-mudahan 1507 masih bisa jalan guys. SL-nya ditaruh di 1117 gitu ya. Targetnya 1568. Dihitung risk rewardnya ya guys. Jangan lupa loh. Setelah PTPP ada Indi sahamnya Etus gitu ya. Dia bangga banget kayaknya di sini ya. Biarin aja dah daripada enggak ini ya. Daripada MC ya kan. Nah, 1500 sudah terlampaui, targetnya nanti ke 1800 atau 1700 gitu ya. Lalu setelah ada Indi, ada BSDE. BSDE baru mau naik lagi nih guys gitu ya. Kalau menurut gua bagus banget dia koreksinya di situ dan mantul di situ. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 1124-nya. SL-nya bisa ditaruh di 1023. Kalau misalnya dia bisa tembus dari 1100-nya atau 1143-nya atau 1200 gitu ya. Targetnya guys bisa ke 1500 atau 1300. Nih ya, daerah-daerah sini ya. Oke. Lalu setelah itu setelah ada BSDE guys, setelah BSDE ada SIM. SIM guys, SIM ya. SL-nya ditaruh di 346, target areanya 444 gitu ya. Lalu setelah itu ada Ali. Nah, ini agri-agrian nih lumayan ya. Udah breakout nih guys. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah SL-nya di 10708, buy areanya di 11404, targetnya ke 12.500. Oke. Lalu setelah Ali ada Tebix. Tebik juga sama nih guys, SL-nya bisa ditaruh di 1409, mudah-mudahan targetnya bisa ke 1600. Buy keduanya kalau boleh di 1500 ya. Ini mudah-mudahan lancar, lancar jaya naik ke atas. Setelah ada Tebik, ada Fire. Fire udah uptrend ya, kalau menurut gua SL-nya boleh ditaruh yang mau ngambil 355. Buy areanya di daerah 391. Tapi harus hati-hati ya guys ya. Karena udah lumayan tinggi. Oke. Lalu setelah Fire ada Mika. Mika gitu ya. Kalau tembus 2853 cucok meong ya. Kita ke arah 3400 ya. Dari 2600. Oke. Kalau dia tembus buy areanya bisa di area-area daerah sini ya. 2734. SL-nya ditaruh 2614 gitu ya. Setelah Mika ada Jeva. Oke.
Apa nih? Kita ngomongin Jeva. Jeva juga udah naik ya guys ya. Sama kayak saudaranya kalau nggak salah. Saudaranya Caur. Jadi ini SL-nya daerah-daerah sini ya 1245 gitu ya. Target areanya ya daerah sini guys. Ya 1612. SL-nya tadi gue bilang 1115 kalau kalian mau main weekly-nya gitu ya. Cepin kalau menurut gue ya. Cepin kalau menurut gue ini lagi ngetes doang nih. Tes apa namanya? Kalau kalian lihat dari sini ini ya, tapi kalau kalian lihat di weekly so nice ya, dia lagi ngetes 6400-nya, mudah-mudahan naik ke 7500. Don't be surprised kalau misalnya besok dia akan ada pergolakan-pergolakan karena Cepin itu masih menjadi overall dari MSCI punya gitu ya. Jadi dia masih di area 6302, kalian boleh ngambil 6512, mudah-mudahan nyampe ke 7600. Oke. Lalu setelah Cepin ada Jeva SCMA. SCMA SL-nya kalian taruh 1439 ya atau di area 1539, targetnya di 1878 ya. Yes. Oke. Lalu setelah SCMA ada Hoki. Hoki dan Hoki SL-nya kalian bisa taruh di 893, mudah-mudahan nyampe ke 1000 ya, gitu ya. Buy areanya di 931. Lalu setelah itu ada Inco. Masih naik ya. Kalau menurut gua SL-nya kalian boleh taruh di 4511. Target area 5364 and beyond guys, and beyond. Karena gua melihat bahwa nikel itu good gitu ya. Kenapa lo lihat nikel itu good Om? Gua kasih tahu ya. Lihat. Mudah-mudahan nyampe 17.924 gitu ya. Atau kalau dia ini bentuknya juga udah aneh ya. Udah aneh. Mudah-mudahan naiknya oke nih apa namanya uptrend gitu ya. Mudah-mudahan cihuy sampai 25.000 or 29.341 ya. Jadi kalau nikelnya kebetulan gue juga udah pegang, sih bangga. Mudah-mudahan naik gitu ya. Oke, setelah Inco ada Hoki. Hoki tadi udah belum ya? Naik lah ya guys gitu ya. Salah satunya consumer goods yang lumayan gitu ya, selain dari ini ya, cuman ini nggak begitu bagus gitu ya, tapi ya menurut gua salah satu yang oke ini si Inco gitu, si Hoki gitu ya. Lalu ada Ali. Ali udah naik ya guys, tadi yang seperti gue bilang, target 12.300. Lalu Itik, doyanannya Om Roni nih kayaknya gitu ya, doyan yang kecil-kecil gitu ya. Ya mudah-mudahan tembus dari 20.059. Itik kalau uptrend, ingat ya. Kalau uptrend Itik ya, kayak begini ya guys nih ya. Kalau uptrend apalagi udah di atas 1000 gitu ya. Ini ada kemungkinan rally nih. Ya, tapi ya rally-nya gitu deh gitu ya. Apalagi kalau sentuh nih ya 1600 atau 2000-nya, rally-nya bisa panjang. Tapi hati-hati ya, kalau diguyurnya Itik itu udah sering tuh guyurnya sampai berapa hari nih. Ya, ini dari bulan 11 sampai 12 bisa guyuran sebulan gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Ini dari 1000, target areanya di sini ya, 1700. Lumayan loh, bisa 70% guys gitu ya. Lalu setelah Itik ada Toys. Toys ini menurut gue juga oke gitu ya. Kemarin anak-anak yang doyan follow the trend gitu ya. Targetnya mungkin daerah sini 807 ya. Kan udah gue bilang ya, mainan bagus ya gitu kan. Oke, lalu ada Mark. Mark ini berusaha naik ya. Key-nya adalah 893, targetnya 951. Kalau misalnya bisa tembus 893. SL-nya kalau kalian mau ambil di 804 ataupun 830 ya. Lalu setelah Mark ada Dev. Indef gitu ya, mulai jalan ya. Indef mulai jalan. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 7470, SL-nya bisa ditaruh di 7096. Kalau dia tembus buy areanya 7412, targetnya ke 8000. Oke. Lalu setelah Indef ada CBP. CBP kemarin naik ya, tapi menurut gua belum keluar nih dari targetnya. Kalau besok keluar guys, buy.
Kalau buy, SL-nya ditaruh di 10.350 atau di 10.021. Target areanya Om Yusa, kalau gua selalu targetnya lebih tinggi. 11.802 atau 11.000 ya. 11.802 lah daerah sini ya. Kalau misalnya lancar jaya, mudah-mudahan nyampe 11.7737 ya. Ingat ya guys, dicatat loh, awas loh kalau nggak dicatat. Lalu ada Mika. Mika tadi udah gue bilang ya, lagi naik gitu ya. Targetnya di area 3.000 kalau dia bisa tembus dari 2832. Lalu ada MBSS. Ya, MBSS target areanya di 455 dan 485 gitu ya. SL-nya ditaruh di 401. Lalu ada MKAS. MKAS SL-nya ditaruh di 2438, buy areanya 3062 gitu ya. Lalu setelah MKAS ada Tekim. Tekim gitu ya. Mudah-mudahan bisa sampai di area sini ya guys, 1250 gitu ya. Temennya si NKP, menurut gua mulai uget-uget nih kemarin ya. Jadi kalau kalian lihat dia mulai uget-uget. Kalau dia bisa tembus dari 10.000 mungkin go on beyond gitu ya. Oke. Lalu setelah NKP ada MBSS udah, MKAS udah, Tekim udah, Main. Oke. Main SL-nya ditaruh di 649, target area 779. If kalau dia dicicil ya guys, kalau kayak gini, kalau dia tembus ambil lagi gitu ya. Kalau sekarang mungkin ambil ya, SL-nya taruh sini. Kalau dia di sini udah jalan kepentok TP sebagian dulu, kalau dia ini ambil lagi gitu ya. Kalau dia tembus ambil lagi. Oke. Lalu setelah main Auto naik terus ya guys. Jadi kalau menurut gua tinggal follow the trend aja. Nggak worth it buat yang baru mau ngambil. Ya, nggak worth it. Kalau mau nanti tunggu dia tembus 12.50. Mungkin dia akan ke 1378. Hati-hati ya. Yang kenceng kayak gini turunnya juga akan kenceng. Apalagi kalian lihat ya, daerah-daerah sini ya. Lumayan loh guys. Ya. Nih, daerah sini ya. 1205. 1365 nih. Daerah-daerahnya sini ya. Resisten atau support yang menjadi resisten. Oke. Lalu ada tebelah. Teblak suang. Nah, ini udah mau deket target ya. Hati-hati ya. SL-nya 774. Nanti dia akan ke 852. Kalau dia tembus 852, targetnya ke 915. Lalu setelah tebelah ada Sochi. Sochi juga gitu ya guys, mudah-mudahan ke 161 ataupun ke 167 gitu ya. SL-nya bisa ditaruh di 131 gitu ya. Lalu ada DSNG. DSNG udah jalan naik terus ya, lancar gitu ya. Selamat buat Omona gitu ya, yang meninggalkan pipisnya yang ada di situ gitu ya. Mudah-mudahan naik tinggi. Target areanya kalau DSNG ya. Hati-hati ya, udah mau dekat-dekat nih di sini 698. Oke. Setelah DSNG guys. Setelah DSNG ada UNTR, udah HKMU. HKMU kalau menurut gua, nah hati-hati ya, kalau dia nggak tembus 92, hati-hati ya. Kalau mau ngambil, jangan, mendingan cari yang big cap aja lah gitu ya. Lalu Enough kalau menurut gua menunggu menunggu patternnya breakout gitu ya. Lalu KF juga sama gitu ya, menunggu patternnya breakout. Tante Ira udah mulai agak uget-uget. Kalau besok tembus boleh diambil, targetnya ke 900 gitu ya. Kalau dia lebih dari 900 targetnya ke 1027 gitu ya. Lalu ICBP udah, SCMA udah, Ali udah, NATO no action, talk only gitu ya. Lagi koreksi, kalau dia mantul lagi boleh diambil guys gitu ya. Apalagi mantulnya daerah-daerah 629 ya. Mudah-mudahan ke 704 lagi. Lalu setelah itu ada SPTO menurut gua bisa ke area-area 540 gitu ya. Lalu ada Sril.
Jadi gimana Srilnya? Ada tuh yang pas bidan itu. Om, serius Om, Sril, lu rekomend Sril. Jadi gimana Srilnya? Mencrot lah. Oke, lalu setelah itu ada Adi, PPA, WWW PPA gitu ya. Mudah-mudahan lancar jaya guys menuju daerah 1249. Kalau mau ambil gimana Om? Jangan, udah biarin aja. Buat yang follow the trend aja. Weton? Nah, weton mas kalau menurut gue juga sama ya, tapi kalau yang di sini SL-nya boleh deket nih. 337 kalian boleh ambil, buy areanya di area 365. Targetnya di area nih masih jauh ya. 378 pertama, 388 lalu 448, 467. Dihitung risk rewardnya ya guys ya. Please, please, please. I want you to apa ya namanya? To feel it. Weton juga sama ya guys. Tadi gue ngomongin apa sih? Weton ya. Daerah-daerah sini 378 dan segala macam gitu ya. Lalu ada Wika. Sama ya guys, kan udah gue bilang ya kan. Udahlah gitu ya. 1502 Om Etus juga udah bilang. Jadi kalau udah kayak gitu namanya kok konsorsium sih? Kesepakatan gitu ya. 1800 targetnya 1979. Buat ngambil jangan udah. Kalau mau breakout ngambil bongo SL-nya tapi di sini nih di mana ya? Paling di sini 1570 ya guys atau di 1540 gitu ya. Lalu setelah itu ada WSKT. WSKT nah yang ini lumayan nih, belum ketinggalan guys. Target SL-nya kalian boleh taruh di 991, lalu di 914. Buy area-nya di mana Om? Buy area 1095 atau 1140 gitu ya. Target areanya di mana Om? Bismillah 1500 ya. Kalau dia tembus 2100. Oke. Lalu setelah itu WSKT, setelah ada WSKT, Wika, ISEP, ISSP gitu ya. Buy areanya daerah sini 167, SL-nya di 149. L or below gitu ya. Dan 190 targetnya ya. ISSP, lalu ada JSMR. Ya. Ini juga boleh nih 4235 target area 4668 ya. Dia lagi ngetes, mudah-mudahan dia bisa tembus. Oke banget gitu ya. Lalu setelah JSMR ada TOTL. TOTL lagi koreksi ya guys ya. Tunggu dia mantul daerah 376. Kalau dia mantul 376 boleh ambil 455 ya. Mantul tuh gimana? Rebound tuh gimana? Ada garis tertentu, garis hayalan, sentuh, dia naik lagi ke atas. Nah, itu namanya rebound ya, kesentuh papan. Lalu ada BNGA. BNGA juga boleh kalau dia mantul naik 916, SL-nya ditaruh di 840. Target areanya di pertama 931, kedua 994 dan 1000 ya. Oke. So itu aja guys dari gua. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman dan semoga bisa membuat cuan besok ya. See you, have a good night. Bye bye.